Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, la ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahjaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Shadaqallahul azim. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa indahnya ketika kerinduan muncul dalam diri seseorang untuk berkumpul, berhimpun menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan mencermati bagaimana orang-orang yang dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah. Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan Jannatu 'Adn bagi siapa saja. Jannatu 'Adn itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man salaha min abaihim, bagi siapa saja orang yang saleh, bagi siapa saja ayah-ayahnya yang saleh, generasi-generasi terdahulu, wa azwajihim, dan istri-istrinya yang saleh pula, wa dzurriyyatihim, dan bagi anak-anaknya yang saleh. Ayahnya saleh, istrinya saleh, dan anak-anaknya saleh, sehingga semuanya terhimpun dalam satu ridho Allah Subhanahu wa taala adalah surga Aden. Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Dan para malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan salam kebahagiaan atas nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa saja mereka yang memiliki apa gerangan sehingga apa yang dijadikan tolok ukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu ditetapkan menjadi ahlul jannah. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat ke 20 sampai dengan ayat ke 23, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang-orang yang dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga Aden adalah orang yang dapat mewujudkan dalam realita kehidupan sehari-harinya adalah allazina yufuna bi'ahdillah wa la yanqudunal mitsaq, yakni orang-orang yang menjaga janjinya, janji kepada Allah, janji yang sesungguhnya akan mengundang kecintaan dan kasih sayang Allah. Kita mengetahui bahwa janji itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Janji itu adalah sesuatu yang mengikat dalam kolbun kita. Dan perlu kita ketahui bahwa apa yang selama ini di dalam sholat kita ikrarkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya sholatku, ya Allah, sesungguhnya ibadahku, ya Allah, sesungguhnya hidup dan matiku. Itulah sebuah proses yang kita lalui dalam mengarungi bahtera kehidupan di muka bumi ini. Ending dari semua proses itu adalah memiliki tujuan, yakni lillahi rabbil alamin.
semata-mata untuk Allah Azza wa Jalla. Kita mafhum, kita maklum bahwa perjanjian yang kokoh dan kuat itulah yang akan menghantarkan diri seseorang meraih surga Aden di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kita ketahui bahwa perjanjian yang kita jaga dengan baik itulah wujud orang yang membuat sebuah komitmen yang sangat tinggi, komitmen yang hebat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni komitmen yang ditunjukkan dalam dimensi kehidupan real, ditunjukkan dalam kehidupan yang benar-benar itu akan menghantarkan jiwanya kepada surga Aden. Allazina yufuna bi'ahdillah wala yanqudunal mitsaq, adalah orang-orang yang menjaga janjinya saat ia berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV One di seluruh Indonesia, coba kita perhatikan dengan seksama, apakah kita pernah berjanji? Apakah kita pernah melakukan sebuah ikrar janji dalam kehidupan ini? Nabi menyatakan orang yang akan meraih kebahagiaan adalah mereka yang dapat menjaga janjinya dengan betul-betul perjanjian itu. Ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tunjukkan di mana saya dapat menjaga janji di hadapan Allah? Bagaimana saya dapat memelihara janji dengan Allah?" Nabi dengan tegas menyatakan, "Apakah engkau rindu dengan ridho Allah?" "Tentu ya Rasulullah." "Apakah engkau mau mendapatkan ajron azima?" "Tentu ya Rasulullah." "Jagalah rumah tanggamu untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang tercurah kasih sayang di dalamnya." Sudah barang tentu pemirsa TV One, ada hal-hal yang perlu kita cermati. Ada apa gerangan ketika Nabi menyatakan bahwa perjanjian itu diawali dari pemeliharaan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah? Karena disitulah awal dari sebuah perjanjian, di mana Al-Quran menetapkan ada sebuah perjanjian yang kokoh dan kuat, dinyatakan mitsaqan ghalidha. Hanya 3 kali di dalam Al-Quran ungkapan itu dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama adalah ketika para nabi dan rasul ulul azmi, ya, mereka menyatakan perjanjian di hadapan Allah, dan kalimat yang digunakan di situ adalah mitsaqan ghalidha. Siapakah mereka? Para nabi dan rasul ulul azmi itu yang sudah masyhur kita ketahui. Nabiullah Nuh alaihissalam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Musa alaihissalam, Nabiullah Isa alaihissalam, dan Nabiyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelimanya menetapkan sebuah janji, dan ikrar janji itu dinyatakan dengan kalimat mitsaqan ghalidha. Mereka menjadikan dirinya termasuk orang-orang yang allazina yufuna bi'ahdillah wala yanqudunal mitsaq. Kemudian yang kedua, kalimat mitsaqan ghalidha kita temukan ketika Bani Israel, yang kita mafhum bagaimana Bani Israel itu sudah dikasih kenikmatan kehidupan dengan curahan al-manna wassalwa, masih aja meminta kan kepada Allah, ya. Bagaimana ketika mereka diperintahkan untuk mengetahui yang telah dibunuh oleh seorang keponakannya, seorang pemuda yang menjadi ahli warisnya, ia membunuh pamannya, tapi dia memfitnah kepada Bani Israel yang lainnya. Dan saat itu diperintahkan untuk menyembelih sapi, tapi mereka masih ngeyel, Bani Israel itu. Dan kalam yang Allah gunakan sebuah perjanjian mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kokoh dan kuat. Jabal Tursina sudah diangkat oleh Allah, ya, dipegang oleh Jibril, dan oleh Jibril akan ditibankan kepada mereka manakala mereka itu tidak melaksanakan janji setia. Kalimat yang Allah gunakan pemirsa TV One adalah mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kokoh dan kuat. Yang ketiga, Allah menggunakan
Ungkapan mitsaqan ghalidha adalah terhadap dua insan manusia yang akan mengakhiri sebuah perjalanan perjaka dan lajangnya, ya keduanya akan siap untuk mengarungi bahtera kehidupan. Siapakah mereka? Mereka yang akan melaksanakan akdun nikah, perjanjian. Itulah diungkap oleh Allah di dalam Al-Quran, mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kokoh dan kuat. Pantas kalau Nabi menyatakan bahwa jika engkau ingin menikmati jamuan Allah, engkau ingin menjadi ahlul jannah, kemudian saat itulah kau renungkan bagaimana karakter yang dimiliki olehmu adalah menjadi orang-orang yang menjaga janji setianya yang dimulai dari menata rumah tangga. Allazina yufuna bi'ahdillah wala yanqudunal mitsaq. Ini pembahasannya sangat luas ini ya. Tidak akan selesai dengan 10 SKS ini pemirsa TV One ya. Jadi betapa indahnya allazina yufuna bi'ahdillah wala yanqudunal mitsaq. Ini adalah karakter yang dimiliki oleh orang-orang yang oleh Allah kelak akan dikumpulkan, dihimpun waman sholaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyatakan setelah allazina yufuna bi'ahdillah wala yanqudunal mitsaq, yang kedua adalah wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Itu sebelumnya wallazina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Ya. Jadi yang keduanya itu wallazina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala, adalah mereka yang menjaga silaturahim dan menghubungkannya. Silaturahim ya. Silaturahim itu bukan sekedar berjabatan tangan, apalagi pada suasana pandemi Covid sudah berjalan 2 tahun kita untuk berjabatan tangan ini rasanya riskan ya, orang cukup dengan kepalan tangan saja gitu, atau dari jauh gitu ya. Sementara Rasul yang mulia mengajarkan bagaimana orang yang bersilaturahim itu lebih luas, adalah menghubungkan peradaban umat manusia. Wallazina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Yang kedua ini adalah Allah janjikan jika ia dapat melakukan tahapan yang kedua ini, dijamin untuk menjadi ahlul jannah ya, jannat wa'ad, dipersilakan buat mereka. Jadi silaturahim kita bisa memperhatikan betapa kita ini cinta kepada anak-anak kita, cinta kepada anak cucu kita, cinta kepada saudara-saudara kita, karib kerabat kita. Namun jangan lupa bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap kali orang itu melakukan sebuah langkah-langkah yang sangat indah untuk membangun silaturahim, maka disitulah dia akan dihadapkan kepada berbagai dilema-dilema yang ada dalam kehidupannya. Kadang niat untuk bersilaturahim tapi ujung-ujungnya tidak memunculkan perilaku yang baik ya. Silaturahim antar anggota dewan misalkan, tetapi silaturahim itu tidak membuahkan amal-amal yang berkualitas. Inti dari silaturahim adalah bagaimana bisa membangun kualitas amal yang penuh dengan kemuliaan. Di dalam surah An-Nisa ayat ke-114 Allah menyatakan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqah au ma'rufin au islahim bainan nas wa may yaf'al dzalik ibtigha'a maradatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Ya, begitu kata Allah bahwa orang membangun silaturahim itu terlahir kualitas amal dalam kehidupan ini. Dan Allah menegaskan la khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan dari bisikan-bisikan mereka, tidak ada kebaikan dari program-program mereka, illa, kecuali man amara bisadaqah, kecuali orang yang selalu mendengungkan dan menyatakan ada amal-amal yang penuh dengan kemuliaan. Man amara bisadaqah, menyuruh orang untuk sedekah. Au islahim bainan nas, kemudian ia berupaya untuk mendamaikan ya. Dan sebetulnya sebelum langkah mendamaikan ini ada hal yang sangat indah, au ma'rufin,
menyuruh kepada hal yang terbaik. Kenapa? Ini ada jembatan yang akan menghubungkan bagaimana program yang satu, program kedua, program ketiga itu menjadi satu kesatuan dalam kehidupan ini. Sudah barang tentu pemirsa TV One, kalau kita memperhatikan dengan seksama betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesempatan emas buat kita. Kenapa? Au islahim bainan nas, au amaro, ya man amaro bisodaqoh, au ma'rufin, au islahim bainan nas. Ketiganya itu adalah buah dari sebuah perubahan peradaban dalam kehidupan kita. Mulanya dari apa? Dari silaturahim. Silaturahim ini akan membahana dimanapun kita berada. Jika Bapak, Ibu, pemirsa TV One melakukan amalan yang begitu syarat dengan pesan nilai, wah, memadu, menyatu, dan itu akan menjadi satu kekuatan. Kita bisa memperhatikan secara sistemik misalkan ya, antara pemerintah dengan umat, dengan rakyat, memadu, menyatu. Untuk apa? Untuk kebersamaan mewujudkan amaliyah-amaliyah yang syarat dengan nilai. Taruhlah di beberapa tempat itu ada kekhasannya ya. Kalau di Sunda itu salah satu contoh di Jawa Barat, dakwah dalam kehidupan itu ya pemirsa TV One ada yang disebut dengan istilah kahartos, karaos, turbuktos ya, dapat dipahami, dimengerti, dapat dirasakan dalam kehidupan dan nyata, konkret ya, bukan menjadi oknum. Kalau secara sistemik dia menjadi oknum yang berkhianat terhadap rakyat, itu bukan silaturahim ya. Ada sembako untuk masyarakat yang terkena pandemi COVID-19 lalu dikorup, itu bentuk pengkhianatan, dan itu hukumannya di hadapan Allah, naudzubillah, lebih dari al-kabair ya, dari dosa-dosa besar. Kenapa? Karena itu sudah berkhianat. Dengan silaturahim ya, insya Allah kita akan menikmati betapa indahnya man amara bisodaqoh, au ma'rufin, au islahim bainanas. Ketiganya itu menyatu menjadi sebuah program dalam kehidupan yang sangat-sangat berkualitas. Allazina yufuna bi'ahdillah wa la yanqudunal mitsaq wallazina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Yang ketiga, orang-orang yang dihimpun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimasukkan ke surga Aden ya, adalah orang yang berupaya untuk wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dia takut akan hisab buruk ya, ia khusyuk kepada Allah. Ada yang membagi itu dua bagian yang berbeda katanya. Wa yakhshawna rabbahum, ia takut kepada Allah, wa yakhafuna su'al hisab. Yang kedua, ia takut akan hisab buruk. Saya pikir dua pesan ini bisa dipadukan menjadi satu kesatuan, menjadi satu pesan nilai yang sangat luar biasa, memberikan pesan-pesan moral. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab adalah khusyuk kepada Allah, lebih taqarrub lagi kepada Allah, takut kepada Allah dalam arti apa? Hisab buruk. Wa yakhafuna su'al hisab ya. Ini yang kerap kali dilupakan pesan-pesan nilai di dalam Al-Quran ini. Kerap kali tidak menjadi pesan yang begitu urgent dalam kehidupan ini ya. Dan orang-orang yang memiliki karakter itu, mereka adalah wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Allah sudah persiapkan untuk dihimpun waman sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dipadukan oleh Allah karena melakukan amalan yang terpuji itu. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat,
dimiliki oleh mereka yang dihimpun oleh Allah, ayahnya, istrinya, anak cucunya, atau generasi yang lalu, generasi sekarang dan generasi yang akan datang, yakni mereka yang berupaya untuk walladzina sabaru ibtigha'a, hanya mencari keriduan Allah, iya kan? Kenapa? Karena sabar itu sabar di dalam menerima nikmat, sabar dengan menerima ujian, cobaan, dan sabar dalam menjalankan perintah Allah. Kalau Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa sabar itu memilih nilai agama dan mengesampingkan hawa nafsu. Saat subuh tiba, kita bangun walaupun dingin, ngantuk, disitulah kesabaran itu dimunculkan. Dan itu dimiliki oleh orang yang dihimpun oleh Allah, ya, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surga Aden, ya. Kemudian juga mereka berupaya bagaimana untuk menjadikan pribadinya itu lulus dengan berbagai ujian. Walladzina sabaru ba'tigha'a wajhi rabbihim, yakin dengan lolosnya pribadinya dengan ujian yang ada di dalam kehidupan, ia hadapi dengan tulus dan ikhlas, karena ia tahu inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ia meyakini betul bahwa apa yang dia hadapi berbagai ujian itu intinya adalah akan menghantarkan dirinya ayyuhum ahsanu amala, siapa yang terbaik setelah Allah seleksi pribadinya. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus mafhum dan maklum bahwa orang-orang yang dihimpun oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya adalah orang-orang yang berupaya adalah untuk menegakkan sholat. Kita sudah mafhum dalam pembahasan terdahulu, ya, bab sholat ini. Kemudian yang keenam adalah mereka yang berusaha untuk menumbuh kembangkan kepedulian. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, ya, kepedulian. Bagaimana dia memperhatikan orang lain, bagaimana dia memperhatikan untuk memajukan negara, bagaimana dia peduli untuk melaksanakan amaliyah penerapan syariat Islam. Dan jangan lupa puncak dari sebuah proses yang dilalui oleh orang-orang yang dihimpun oleh Allah mendapatkan jannat wa'adan itu adalah orang-orang yang wayadra'una bil hasanati sayyi'ah, dia menolak amaliyah keburukan dan mengkondusifkan nilai-nilai kebajikan dalam kehidupannya. Jika mereka melakukan hal itu dengan baik, insya Allah, ya, janji setia, melaksanakan silaturahim, kemudian ia berusaha untuk khusyuk, takut kepada Allah, takut karena apa? Hisab buruk, kemudian sabar, kemudian menegakkan pesan-pesan nilai sholat, dan ia berupaya semaksimal mungkin untuk merealisasikan kepedulian serta berupaya bagaimana agar menjadikan pribadinya menolak keburukan dan mengkondusifkan nilai-nilai kebajikan. Orang-orang seperti itulah mereka yang dipersiapkan mendapatkan ulaika lahum uqbaddar, tempat kembali yang penuh dengan kemuliaan, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Mereka akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita dapat memiliki 7 karakter yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu. Marilah kita tundukkan hati kita agar kita menjadi hamba-hamba yang dihimpun kelak di hadapannya, rindu akan dikumpulkan oleh Allah, berada di bawah naungan Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.